Awas, telat dan lupa lapor SPT akan kena sanksi pajak yang tinggi. Kalau kita bicara mengenai kewajiban perpajakan, teman-teman, nggak lepas dari yang namanya adanya sanksi pajak. Ya, sanksi pajak ini ada yang berupa denda, ada yang berupa bunga, teman-teman. Ya, tapi sebelum saya bicara sanksi, saya pengen ngasih teman-teman overview yang lebih besar terkait kewajiban perpajakan dan turunan sanksinya itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi biar teman-teman punya gambaran yang lebih luas nih terkait sanksi pajak kan gitu ya. Yang pertama, kita bicara pajak, kita perlu tahu dulu nih subjek pajak ya. Jadi kalau kita bicara dari subjek pajak, itu ada dua, teman-teman. Subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan kan gitu ya. Itu gampangnya dua itu dulu deh ya. Jadi kalau orang pribadi ya teman-teman, sebagai orang pribadi menjalankan usaha sebagai orang pribadi, menjalankan profesi sebagai orang pribadi ya, dan badan ya. Badan ini misalnya kayak CV, PT ya. Artinya kalau teman-teman berbisnis pakai nama CV ya, maka artinya Anda adalah subjek pajak badan. Oke ya. Pribadi dan badan. Ini yang sangat sering dipakai ya, dan mungkin beberapa masih bingung gitu ya. Subjek pajak udah clear, berikutnya adalah kewajiban pajak, teman-teman ya. Kewajiban perpajakan ini itu juga ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah terkait setor atau bayar ya. Jadi kalau ngomong kewajiban perpajakan, teman-teman harus setor maupun bayar ya. Kalau ada kewajiban perpajakan yang perlu dibayarkan, kalau nihil ya nggak perlu kan gitu ya. Tapi ada yang namanya setor, ada yang namanya lapor, teman-teman. Kadang begitu kita sudah selesai bayar, itu belum selesai loh, ada yang perlu dilaporkan. Misal setor PPh 21 misalnya, maka perlu lapor PPh 21. Tapi ada juga kewajiban perpajakan yang cukup setor saja tanpa lapor. Misalnya PPh 25 ya, Anda begitu setor itu udah dianggap lapor ya, atau PPh final UMKM ya, begitu Anda setor dianggap lapor. Tapi kalau PPh 21, PPh 22, PPh 23, 4 ayat 2, nah itu jenis-jenis pajak ya teman-teman, perlu pelajari di konten kita yang lain ya. Itu jenis-jenis pajak yang perlu setor atau bayar dan juga perlu lapor, teman-teman. Jadi ada dua step. Oke, kalau PPh 25 ya dan juga PPh final 0,5% cukup satu step. Setor atau bayar, udah selesai. Nah, berikutnya pajak apa yang perlu kita penuhi gitu kewajibannya gitu. Nah, untuk memudahkan itu teman-teman bisa membedakan ya, kewajiban perpajakan itu ada dua, SPT masa dan SPT tahunan. Nah, ini saya kasih konsepnya dulu ya. SPT masa dan SPT tahunan. Ya, SPT masa ini apa sih? SPT masa ini adalah SPT yang dibayarkan atau dilaporkan bulanan. Ya, kalau tahunan, ya tahunan sesuai namanya gitu ya. Jadi kadang banyak nih orang tanya bingung, Pak, saya sudah bayar bulanan, kenapa kok tahunan disuruh bayar lagi gitu? Karena beda konsep. Ya, ada SPT masa, ada SPT tahunan. Meskipun ya, jadi kalau saya boleh ngomong ya, SPT tahunan ini sebenarnya adalah proses perhitungan ulang dari yang masa-masa ini, dari bulan-bulan ini. Jadi kalau Anda sudah bayar dari masa Januari sampai Desember, maka tahunan ini sebenarnya adalah mengcapture secara keseluruhan. Sudah benar enggak perhitungannya atau masih ada yang kurang dibayar. Nah, jadi kayak totalan gitu, teman-teman. Ya. Jadi bukan double tax, no. Itu lebih ke proses perhitungan ulang yang di akhir tahun perlu dilaporkan secara keseluruhan. Gitu ya. Nah, SPT masa ini pun dibagi dua lagi, teman-teman. Ada SPT PPh, ada PPN. Nah ya, jadi kalau kita ngomong panjang lebar gitu ya, pajak di Indonesia itu kalau nggak PPh ya PPN ya. Kalau nggak PPh ya PPN ya, pajak yang diatur pemerintah pusat ya. Kalau pajak daerah kan macam-macam, ada PBB ya, pajak kendaraan dan segala macam. Tapi kalau ngomong pajak pusat ya, PPh dan PPN. PPh, nah ini yang tadi PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, PPh PP 55 yang 0,5%. Nah itu semua PPh, teman-teman. Dan PPN, kalau teman-teman sebagai PKP, ya. Jadi PPN itu nggak semua wajib pajak dikenakan PPN, ya. Hanya mereka yang statusnya PKP atau pengusaha kena pajak. Dia wajib mungut PPN 11%. Ya, jadi kalau Anda sebagai PKP, Anda punya kewajiban PPN setiap bulannya. Ada SPT masa, ada SPT tahunan, ya. SPT masa tadi PPh dan PPN. SPT tahunan, ya, ada SPT tahunan orang pribadi, ada SPT tahunan badan. Jadi dua. SPT tahunan orang pribadi, SPT tahunan badan. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Terus kita mulai masuk ke sanksi. Ya, sanksi. Sanksi ini sendiri, teman-teman, ada sanksi denda, ada sanksi bunga, gitu.
Ketika kita bicara denda, ya, gampangnya denda ini biasanya kaitannya kalau Anda telat lapor, ya, telat bayar gitu ya. Jadi kalau Anda telat lapor gitu ya, denda untuk SPT masa yang PPH, ya. Jadi kalau Anda SPT masa telat gitu ya, PPH baik itu 21, 22, 23, 4, 2, dendanya 100.000, teman-teman. Tapi kalau PPN 500.000. Nah, gitu gampangannya untuk mikirnya gitu, untuk mendeskripsikannya. Kalau denda telat PPH masa 100.000, PPN 500.000. Kemudian kalau tahunan, ya, tadi kan tahunan ada orang pribadi, ada badan. Kalau telat lapor tahunan orang pribadi, dendanya 100.000. Ya, dendanya 100.000. Nggak peduli Anda telat lapornya sebulan, 2 bulan gitu ya, tetap 100.000. Tapi kalau badan, 1 juta, teman-teman. Ya, jadi kalau badan telat lapor SPT tahunan, dendanya 1 juta. Ya, itu terkait denda. Ada lagi bunga, teman-teman. Bunga ini biasanya kalau ada telat bayarnya, kan ada kurang bayarnya tuh. Ya, misal saya PPN gitu ya, saya ada telat bayar, harusnya saya bayar 1 juta di bulan Maret, tapi saya bayarnya 1 juta di bulan Mei. Ya, itu ada namanya sanksi bunga. Nah, sanksi bunga ini dihitung berdasarkan rate pajak, teman-teman. Ada bunga yang ditentukan oleh pajak gitu ya, berapa persen gitu ya. Dulu 2%, sekarang ikuti rate bank gitu ya. Dikali bulan keterlambatan. Kalau tadi harusnya dibayar Maret tapi dibayar Mei, berarti kan telatnya 2 bulan gitu ya. Nah, dikalikan persentase bunga, dikalikan jumlah kurang bayarnya. Nah, itu sanksi bunga. Jadi kalau teman-teman misal telat lapor PPN dan telat bayarnya, maka ada sanksi denda 500.000 dan ada sanksi bunganya. Nah, itu teman-teman, gambaran untuk sanksi di bidang perpajakan. Ya, makanya perhatikan benar kewajiban terkait setor dan lapor. Ya, jangan sampai teman-teman mendapatkan surat hanya karena telat setor dan telat lapor, karena ini adalah kewajiban perpajakan yang basic banget ya. Jadi harapannya teman-teman bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, jadi lebih aman untuk perpajakannya ke depan. Oke, itu penjelasan dari saya ya. Jadi jangan biarkan pajak menghantui hidupmu, karena pintar pajak siapa takut.